Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu dosa besar dalam urusan pernikahan, yaitu terlaknatnya muhallil dan muhallallah. Muhallil ini pekerjaan sebagai cina buta dalam istilah bahasa Aceh. Jadi terlaknat orang-orang yang mencoba menghalalkan para isteri yang telah tertalak 3, yaitu dengan bekerja sama dengan mantan suami. Maka terlaknatlah suami dan orang yang disewanya, dan itu dosa besar, dianggap berzina. Muhallilnya berzina, muhallallah atau suami pun berzina kalau dia kembali kepada istrinya dalam keadaan disengajakan atau diskenariokan. Baik, kita lanjut dosa besar berikutnya yaitu ifsya ar-rajul sirra zawjatihi wa 'aksuh. Dosa besar berikutnya adalah sepasang suami istri yang membuka aib dalam urusan ranjang atau urusan hubungan suami istri. Apakah suami yang membuka cerita tentang hubungannya dengan istrinya, ataukah istri yang menceritakan tentang itu? Maka kedua-duanya masuk ke dalam perbuatan maksiat yang terbesar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, inna min syarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Orang-orang yang paling rendah, paling buruk derajatnya di sisi Allah ketika telah berada di hari-hari kiamat. Di hari-hari kita berada di padang mahsyar, melewati berbagai ujian dari Allah, ada makhluk yang paling rendah derajatnya, paling buruk, paling laknat. Rasulullah yang mengatakannya. Jadi siapa mereka? Yaitu ar-rajul yufdi ila imra'atihi aw tufdi ilaihi summa yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi. Yaitu seorang suami yang telah berhubungan dengan istrinya, atau istrinya telah berhubungan dengan suaminya, kemudian dia menyebarkan berita atau cerita tentang isi kamarnya kepada orang banyak atau kepada salah satu sahabatnya. Ini menunjukkan kemarahan Allah, kemarahan Nabi terhadap orang-orang yang melakukan pekerjaan ini. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu daripada tanda-tanda akan segera berakhirnya dunia dan berganti menjadi dimensi akhirat, yaitu orang mulai memamerkan zinanya. Perbuatan yang seharusnya menjadi aib, perbuatan yang seharusnya seseorang malu kalau diketahui tentang aibnya, tapi kemudian dia dengan sengaja memamerkannya. Nah, ini menjadi perkara-perkara yang kita dapatkan di hari ini yang kita tidak dapatkan di masa lalu. Bahkan 30 tahun yang lalu pun orang begitu malunya kalau seandainya harus bercerita tentang kehidupan rumah tangga yang sifatnya tidak bisa dicerita. Untuk mengadu kepada orang alim pun orang akan mencari bahasa terbaik. Kalau seandainya dia punya masalah dengan suaminya atau suami punya masalah pribadi dengan istrinya, mengadukan kepada orang alim apakah boleh dicerai, apakah boleh difasakh, maka akan dipakai bahasa-bahasa yang kira-kira tidak melampaui daripada aib dari seseorang. Tapi Masya Allah, hari ini itu menjadi bahasa yang dianggap biasa. Orang akan vulgar, orang bicara dengan lantang tentang urusan-urusan yang seharusnya dia tutup. Dan biasanya ini terjadi ketika kita punya sahabat-sahabat terdekat yang mungkin menceritakan segala-gala, sehingga sambil duduk bercengkrama sampai ke urusan ranjang pun diceritakan ke sahabatnya. Lalu mereka tertawa bersama, menganggap itu adalah sebuah perkara yang lucu, menganggap bahwa itu perkara biasa. Padahal tanpa sadar suami mulai menceritakan tentang keadaan dirinya dan istrinya. Istri pun mulai membuka tirai dari jendela di rumahnya atau bahkan di kamarnya. Dan yang lebih dahsyat lagi hari ini, itu dijadikan konten. Bahasa orang hari ini menjadikan konten. Jadi para YouTuber, orang-orang yang mencari rezeki melalui YouTube, karena bingung mau buat apa lagi biar mengalir uang sebanyak-banyaknya, biar dapat 100 juta per bulan dari YouTube, maka apapun dikorbankan sampai membuat tayangan-tayangan yang sifatnya aib dalam rumah. Maka apa yang terjadi? Dipertontonkanlah istrinya dalam keadaan tidak sempurna pakaiannya. Istri pun begitu, kadang-kadang mempertontonkan kegagahan suaminya. Lalu kemudian dia sendiri pun berjoget-joget di depan layar. Jadi orang kehilangan akal sehat. Kenapa orang bisa hilang akal sehat? Ketika rasa malu dicabut Allah. Rasulullah berkata, min kalamin nubuwatil ula, dari nabi yang pertama diutus Allah, semuanya mengatakan yang sama kepada umatnya. Apa kata mereka? Fa illam tastahi fa'mal ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, berbuatlah sesuka. Jadi dakwahnya para nabi dari yang pertama diutus Allah selalu mengatakan malulah. Tanamlah sifat malu. Begitu yunza'ul haya, kalau rasa malu dicabut, maka tercabutlah rasa takut berbuat dosa. Ini kan orang-orang yang hilang rasa malu. Bayangkan bagaimana seorang perempuan berjoget-joget depan kamera, lalu seluruh dunia memandangnya dan mencari-carinya. Bayangkan perasaan seorang suami yang seharusnya cemburu kalau diketahui aib tentang keluarganya, dia marah seharusnya, tapi malah dia mengumbarnya hanya untuk mendapatkan subscribe,
hanya untuk mendapatkan like. Jadi suruh lagi, tolong dilika-lika, tolong disubscribe, kata dia. Itu dia suruh, dan setelah dia mengumbar aib dalam rumahnya. Subhanallah. Begitulah tanda akhir zaman, orang kehilangan rasa malu. Jemaah mereka Allah, tanpa sadar hari ini kita terjebak dalam tayangan mereka. Kadang-kadang kita tidak bermaksud untuk melihat, tiba-tiba di dalam HP kita muncul, ketika kita buka Facebook, buka WA, tiba-tiba dimunculkan. Maka orang hari ini berlomba-lomba membuat tayangan yang menghasilkan uang tanpa peduli dosa. Percakapan para artis yang mengumbar kehidupan rumah tangganya, kehidupan kamarnya dianggap biasa. Orang semuanya melihat, mendengar bagaimana keadaan rumah tangga seseorang, dan ini adalah aib besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nanti hari kiamat orang-orang yang melakukan ini akan berada di fase serendah-rendahnya derajat. Jadi maksud serendah-rendah derajat, Allah akan membuat mereka tidak layak diperlakukan seperti manusia. Allah akan siksa mereka, Allah akan permalukan mereka, tidak ada kasih sayang Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan agama ini melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk bisa seseorang beradab, berakhlak sampai urusan rumah tangganya. Tapi kemudian kita rusak dengan nafsu dan keinginan untuk menjadi orang kaya. Allah marah, Allah benci kepada orang-orang seperti ini. Jadi janganlah ketika kita duduk dengan para sahabat yang terdekat, mungkin teman dulu waktu SD, sudah berteman 20 tahun, duduk mandua di kedai kopi, lalu kemudian cerita, "Truk bak urusan kamar," ada cerita. Na'udzubillah. Walaupun sahabat terdekat, yang cerita itu tidak boleh dibongkar. Tidak boleh dibongkar. Oh, baru boleh diceritakan ketika kita punya masalah yang seperti kita sebutkan tadi, kita ingin mencari tahu hukumnya. Kita ingin cari tahu hukumnya. Maka kita temui orang yang alim, ahli fikih, kita ingin bertanya bagaimana hukumnya kalau begini. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan derajat yang sahih. Dan ini menjadi hadis penutup yang kita baca untuk mengetahui tentang terlaknatnya orang-orang ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama aqbala alaihi biwajhihi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu pada suatu hari setelah selesai salat, lalu beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami. Itu amalan Nabi. Jadi Nabi itu kalau sudah selesai salat, beliau membalikkan badannya ke arah sahabat. Yang lebih banyak dan lebih masyhur yaitu ke arah kanan, melihat ke arah saf kanan. Faqal, hari itu Rasulullah langsung berkata, "Majalisakum hal minkumur rajul iza ata ahlah aghlaqa babah wa arkha sitrah summa yakhruj fayuhaddis." Kata Rasulullah, di antara kalian yang berhadiah, kutanya, apakah di antara kalian, wahai yang laki-laki? Jadi Rasul tanya dulu ke yang laki-laki, di antara kalian adakah salah satu yang ketika dia telah mendatangi istrinya, lalu dia tutup pintu kamarnya, lalu dia memasang tirai atau apapun, lalu ketika dia selesai melakukan perbuatan pribadi itu, dia keluar dari rumahnya, fayuhaddis, lalu dia menceritakan pada orang lain. Ada, kata Rasulullah, ada di antara kalian yang melakukan itu, yang membuka aib rumah tangga sendiri kepada orang lain. Kemudian
ketika dia keluar dari rumahnya, fayaqul fa'altu bi ahli kaza wa fa'altu bi ahli kaza. Jadi ketika dia keluar dari rumahnya, dia mengatakan ke sahabatnya, ke orang lain, aku tadi malam telah berbuat ini dengan istriku, aku telah berbuat ini dengan istriku. Nah, Rasulullah ingin mengulangnya. Ada yang mengatakan itu, ada yang berbuat itu. Fasakatu, semua sahabat diam. Tidak ada yang berani menyahut. Karena tidak ada yang sahut, Rasulullah kemudian mengarahkan pandangannya ke jemaah perempuan. Fa'aqbala 'ala an-nisa. Rasulullah melihat ke arah perempuan. Faqala, hal min kunna man tuhaddis? Fajassata fatatun qam 'ala ihda rukbatayha wa tatawadat liyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian bertanya ke perempuan, yang perempuan ada yang melakukan itu? Yaitu setelah dia melakukan hubungan dengan suaminya, lalu dia menceritakan kepada sahabatnya tentang keadaan ini, keadaan itu. Ada, kata Rasulullah. Kembali tidak ada yang menyahut. Tapi kemudian Rasulullah menangkap salah satu perempuan, dia mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu kemudian menggerak-gerakkan lututnya, dengan tujuan agar Rasulullah melihatnya. Jadi ada salah satu tanda, diberi kode oleh salah seorang perempuan, dengan cara mengangguk-anggukkan kepala, lalu menghentak-hentakkan lututnya agar Rasulullah memperhatikannya. Lalu kemudian Rasulullah memanggilnya. Lalu Rasulullah berkata, memanggil maksudnya Rasulullah kemudian menyebutkan tentang perempuan itu, wa yasma' kalamaha. Rasulullah mendengarkan apa yang dikatakan perempuan itu. Faqala, lalu perempuan itu dengan berani berkata, wallahi innahum yatahaddasun wa innahunna la yatahaddatsna. Ya Rasulullah, jujur itu di antara laki-laki itu, di antara bapak-bapak itu, di antara suami-suami itu, mereka melakukannya. Kami tahu mereka membicarakan tentang itu. Dan di antara kami ini banyak perempuan yang juga bicara masalah itu. Jadi ada satu orang pemberani yang langsung mengatakan jujur di hadapan Nabi. Jadi semuanya diam. Makanya perempuan ini mungkin karena semua diam, dia nekat. Dia mengatakan adanya le-nya, bapak-bapaknya le-nya. Ainang le sih katanya. Cuma pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Aceh. Faqal, setelah diberitahu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, hal tadruna ma mathalu man fa'ala dzalik? Tahukah kalian perumpamaan orang yang melakukan perbuatan itu? Maksudnya orang yang suka buka aib istri atau suaminya, yang berhubungan dengan isi kamarnya. Tahu kalian perumpamaan orang yang melakukan itu? Yaitu inna mathala man fa'ala dzalika, orang-orang yang melakukan itu yaitu seperti mathalu syaitan wa syaitanah laqiya ahaduhuma sahibahu bisikka faqada hajatahu minha wan nasu yanzuruna ilaihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang yang melakukan itu, maka dia seperti pasangan syaitan. Jadi telah menikah syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, atau telah berzina syaitan laki-laki dan perempuan di jalanan. Kemudian setelah melampiaskan hajatnya, lalu mereka membiarkan orang lain ramai-ramai melihatnya. Jadi bahasa Nabi, nyan syaitan, perbuatan itu perbuatan syaitan. Syaitan melakukan itu. Mereka berzina di pinggir-pinggir jalan, lalu mereka sengaja mempertontonkan zina mereka. Coba lihat hari ini jemaah melakukan Allah, ternyata banyak syaitan. Dan banyak syaitan berkeliaran di media sosial, membiarkan orang lain melihat isi kamarnya. Dengan satu kamera, dia telah menjadi manusia paling rendah nanti di akhirat. Maka gunakanlah fasilitas HP, tontonan, apakah tayangan-tayangan, gunakanlah untuk mencari keridhaan Allah. Jangan coba-coba untuk jatuh ke dalam jebakan-jebakan itu, karena kita akan dihancurkan Allah
masa depan kita, nasib kita di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan nasihat Nabi ini menjadi pagar bagi kita agar menahan diri tidak menceritakan dan mengumbar aib yang tidak boleh diumbar keluar rumah. Oh, kalau ada masalah cukuplah konsultasi dengan pasangan hidup kita, tidak ditemukan jalan keluar, carilah orang saleh yang kita yakin tidak akan menceritakan kembali apa yang telah kita ceritakan kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.